Halo guys, buat kalian yang baru membeli HP Samsung A07 atau berencana mau membeli HP ini, di video kali ini saya akan bagikan 10 settingan tersembunyi agar HP kalian tampilannya jadi lebih menarik dan performanya jadi sedikit lebih ngebut guys. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai dari settingan yang pertama. Pertama kita akan tambahkan super widget untuk mempercantik home screen-nya guys. Caranya kita tinggal cubit aja layar utamanya seperti ini. Kemudian kita pilih menu widget. Dan di sini akan banyak sekali pilihan widget yang sudah disediakan di HP Samsung A07 ini guys. Kita pilih aja beberapa yang paling sering digunakan. Di sini saya akan pilih cuaca, jam analog, dan widget untuk membersihkan RAM ya guys. Lalu kita tinggal atur aja posisinya di home screen sesuai selera. Selain itu, widgetnya ini masih bisa ditumpuk ya. Misalnya widget cuaca ini akan saya tumpuk dengan widget kalender. Nah, jadinya akan seperti ini guys. Keren kan? Oh iya, agar tampilannya lebih clean lagi, kita nonaktifkan saja layar berita dari Google di home screen-nya. Caranya kita cubit seperti tadi, lalu masuk ke pengaturan, dan pilih menu Google Discover. Dan langsung aja kita matikan guys. Sekarang tampilan layar utamanya jadi lebih clean dan simple. Settingan yang kedua, kita bisa kustomisasi lock screen-nya. Caranya kita tekan lama pada layar kunci, dan akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa ubah dulu gaya wallpaper-nya. Di sini saya akan coba yang paling kanan ya. Lalu di sini ada 4 gaya yang bisa kalian coba satu persatu. Kemudian kita bisa ubah juga gaya dari widget jamnya guys. Kita bisa atur fontnya menjadi tipis, tebal, atau ganti model fontnya menjadi font lain. Di bawahnya kita juga bisa ganti warnanya. Atau sekalian kita bisa ubah widgetnya guys. Selain jam digital, di sini juga ada jam analog sampai widget kalender. Tapi saya akan pilih yang analog aja ya. Lalu di bawahnya kita juga masih bisa menambahkan widget cuaca lagi. Nah, tampilan lock screen-nya akan menjadi seperti ini guys. Settingan yang ketiga, kita akan aktifkan multi window atau floating window. Jadi kalau kita tarik dari pojok kanan atas, akan muncul jendela melayang seperti ini. Selain mode tersebut, ini juga bisa beralih fungsi menjadi layar belas sekaligus. Caranya kita usap dari bawah ke atas dengan 2 jari seperti ini, dan akan langsung menjadi split screen guys. Cara mengaktifkannya gampang banget, kita tinggal masuk ke pengaturan, masuk ke fitur lanjutan, dan pilih multi jendela. Di sini langsung aja kita aktifkan semua ya guys. Kalau pilihan yang di bawah ini adalah untuk menyembunyikan tampilan tombol dan status bar. Jadi tampilannya akan penuh dan lebih luas lagi guys. Settingan yang keempat, kita akan aktifkan fitur dual apps. Jadi kita bisa memiliki 2 aplikasi WA, Facebook, dan sosmed lainnya. Cara menyalakannya, kita masuk ke pengaturan, lalu geser ke bawah, dan pilih fitur lanjutan. Kemudian di sini kita pilih dual messenger, dan langsung aja kita aktifkan aplikasi sosmed yang ingin kita gandakan guys. Dan kalau opsinya tidak muncul, tentu saja kita harus mendownloadnya dulu ya di Play Store. Dan kalau udah aktif, sekarang WhatsApp-nya akan bertambah 1 lagi seperti ini guys. Settingan yang kelima, kita akan mengaktifkan fitur ketuk 2 kali untuk mematikan dan menghidupkan layar. Jadi fitur ini sangat berguna ya, agar tombol power tidak cepat aus karena terlalu sering digunakan guys. Cara menyalakannya juga gampang, kita tinggal masuk aja ke pengaturan, kemudian geser ke bawah, dan pilih fitur lanjutan. Setelah itu kita masuk ke menu gerakan dan gestur. Dan langsung aja kita aktifkan opsi ketuk 2 kali untuk menghidupkan dan mematikan layar guys. Di sini juga masih ada 1 opsi lagi, yaitu angkat untuk membangunkan layar. Dan sekarang kita tidak butuh tombol fisik lagi untuk mengunci serta menghidupkan layar guys. Atau bisa pakai menu yang ketiga tadi, jadi layarnya akan otomatis menyala saat kita angkat, dan tidak perlu ketuk-ketuk layar lagi. Atau kalau mau lebih aman, sekalian saja kita aktifkan sidik jari untuk membuka kunci guys. Jadi nanti kita tinggal sentuh aja tombol powernya, tanpa perlu ditekan ya.
dan kuncinya akan langsung terbuka. Untuk mengaktifkannya, kita masuk lagi ke pengaturan, lalu geser ke bawah, dan pilih kunci layar. Di sini kita masuk lagi ke keamanan dan biometrik. Kemudian kita bisa aktifkan fitur tersebut dengan tambahan kunci pola saja guys. Setelah itu, di sini akan muncul opsi notifikasi ya. Kita pilih aja yang paling kiri ini agar tampilannya lebih detail. Dan selanjutnya kita bisa langsung mendaftarkan sidik jari kita guys. Usahakan posisinya berpindah-pindah ya, agar terbaca lebih luas. Dan sensornya ini lumayan responsif serta cepat guys. Setting yang keenam, kita akan maksimalkan refresh rate-nya guys, biar makin enak dipakai scrolling. Jadi langsung aja kita masuk ke setting, kemudian pilih tampilan, dan pilih kemulusan gerakan guys. Di sini kan masih standar ya, kita ubah aja ke pilihan adaptif. Jadi kalau standar itu masih di 60 Hz, dan kalau adaptif sudah bisa sampai 90 Hz guys. Lumayan kerasa bedanya. Dan sekarang scrollingnya udah jauh lebih mulus dan halus, karena FPS-nya udah di angka yang paling tinggi. Jadi akan lebih enak dan nyaman di mata guys, apalagi buat yang sering scrolling lama. Settingan yang ketujuh, kita akan menambahkan RAM plus atau RAM virtual guys, biar multitasking agak lega. Caranya kita masuk aja ke setting, kemudian kita scroll ke bawah dan masuk ke menu perawatan perangkat. Di sini kita klik bagian memori ya. Tunggu sebentar, lalu pilih menu yang paling bawah yaitu RAM plus guys. Di sini kita bisa menambahkan RAM-nya dari 2 GB sampai 4 GB guys. Jadi yang awalnya RAM-nya hanya 4 GB, sekarang udah jadi 8 GB ya, atau 4/4 GB. Setting yang ke-8, kita bisa atur control centernya sesuai selera, biar nggak ribet pas dipakai. Yang pertama, kita bisa tata atau pindahkan panel-panelnya sesuai yang sering kita gunakan. Yang sering dipakai taruh atas, tinggal geser-geser aja dan tarik seperti ini, simple banget. Selain itu, kita bisa atur juga notifikasinya, bisa terpisah atau bersama di bagian pengaturan panel. Kalau saya sih lebih suka yang bersama ya, karena kalau terpisah itu sepi guys. Nah, kalau bersama tampilannya seperti ini, di bagian atas ada kontrol panel, dan di bawahnya langsung notifikasi. Sekali lihat langsung kelihatan semua guys. Sedangkan kalau terpisah seperti ini, dia sendiri-sendiri dan tidak bersama ya. Tapi balik lagi sih ke selera masing-masing. Setting yang ke-9, kita bisa ubah tombol navigasinya menjadi gestur, agar tampilannya lebih full display lagi. Caranya kita masuk ke setting, kemudian scroll ke bawah, dan masuk ke tampilan. Di sini kita scroll ke bawah lagi sedikit, dan pilih bilah navigasi. Nah, kalau sekarang yang aktif masih opsi tombol ya. Langsung aja kita ganti ke gestur biar lebih modern. Di sini kita juga bisa atur sensitivitasnya dari rendah sampai ke tinggi. Sesuaiin aja sama kebiasaan jari kita guys. Dan sekarang view-nya lebih luas lagi, tampilannya lebih lega, full layar dan enak dipandang guys. Settingan yang ke-10, kita akan mengaktifkan notifikasi langsung atau fitur Nowbar guys. Fitur baru yang cukup kepakai. Jadi nanti tampilannya kayak gini ya, akan muncul notifikasi langsung seperti ini di layar kunci dan di status bar. Jadi cara mengaktifkannya, kita masuk ke setting, kemudian scroll ke bawah dan pilih layar kunci. Di sini kita langsung aja pilih Nowbar dan aktifkan semua opsi yang tersedia, biar nanti semuanya muncul sekalian. Jadi nanti akan muncul di layar kunci, status bar, dan di atas panel notifikasi guys. Dan seperti inilah hasilnya. Dengan tampilan ini jadi lebih menarik dan lebih informatif.